tidak lakukan, cukup menjadi balasan kepada kamu ke atas amalan dengan Allah menerima amal kamu. Ini kata-kata hikmah yang ke-121. Katanya kamu jangan meminta ganti. Iwadan, ganti. Ya, meminta balasan dari Allah. Maksudnya begini. Jangan bersikap kepada Allah dalam kita beramal umpama pekerja kepada majikan. Karena pekerja kepada majikan itu akan bekerja bila diberi gaji. Dengan begitu, si pekerja merasa hak atau berhak untuk mendapatkan gaji. Dan bila pekerja merasa hak untuk mendapatkan gaji, maka majikan akan menuntut kepada pekerja kerja yang baik, kerja yang mantap, kerja yang maksimum, kerja yang profesional. Seperti mana pekerja menuntut majikan gaji atas pekerjaannya, majikan menuntut kepada pekerja profesional dalam bekerja. Dengan begitu, adil. Hak majikan diberi, hak pekerja juga diberi. Ini antar manusia dengan manusia, antara pegawai dengan majikan, antara bawahan dengan atasan. Tapi kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bersikap begitu. Karena apakah yang melayakkan kita itu mendapatkan balasan daripada pekerjaan dan amalan yang kita lakukan, sementara semua yang kita guna dan kita amalkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu memberikan servis kepada majikan, waktu, tenaga, pikiran, kemahiran, skills, dia ada yang diberikan kepada majikan. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia meminta balasan baca Quran, yang turunkan Quran Allah, yang kasih mata dia untuk boleh baca juga Allah, yang kasih akal untuk dia boleh paham juga Allah, yang kasih dia tulisan dia boleh nampak dan boleh pegang pun juga Allah, yang boleh dia punya duit untuk beli Quran pun juga kasih kepada dia Allah. Dia minta balasan apa kepada Allah, yang kasih sama dia juga Allah juga. Jadi dilihat orang itu kurang adab dan kurang sopan bila menuntut kepada Allah haknya pada balasan atas amalan yang dia tak buat. Makanya dikatakan mata talab ta'iwadan. Ini bagian pertama tadi ya. Bila kamu menuntut balasan dan ganti dari Allah atas apa yang kamu amalkan, maka kamu akan dituntut oleh Allah profesionalisme dalam kamu beramal, kejujuran dalam beramal, kesungguhan dalam beramal. Kita ingin ibadah, salat, apa tuntutannya? Khusyuk. Boleh kita khusyuk 100% A to Z? Tidak. Lalu kelayakan kita mau menuntut kepada Allah bagi kepada pahala, kerjanya tak becus, tak betul. Kerjanya tak sempurna. Coba kalau kita kerja dengan majikan, dari pukul 8 sampai pukul 5, kita datang pukul 4.59. 1 menit kita masuk. Lepas itu minta full gaji. Kira-kira majikan bagi apa kepada dia? Tak layak untuk mendapatkan gaji sebab tidak ada kesungguhan dalam dia melakukan amal yang perintah oleh Allah SWT. Kiaskan dengan semua, puasanya, hajinya, sedekahnya, dan semuanya. Maka dengan hal ini, katanya, kalau kamu merasa berhak untuk mendapatkan pahala dari Allah atas amal perbuatan kamu, dan kamu menuntut kepada Allah balasan, ya Allah menuntut kepada kamu kesungguhan dalam kamu beramal, dan itu mustahil untuk kamu lakukan dengan sempurna. Maka katanya, yakfi al-murib, orang yang punya sifat ragu-ragu untuk mendapatkan pahala, sehingga dia menuntut kepada Allah untuk mendapatkan pahala. Cukup bahaya orang yang ragu-ragu seperti ini, dia diselamatkan daripada cash adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak diadab dengan perasaan seperti itu sudah merupakan satu rahmat dari Allah kepada dia. Kalau hakikatnya dia layak untuk dihukum. Karena apa? Karena dia meragui kepada Allah Subhanahu wa taala
atas apa yang akan diberi oleh Allah melalui amal tanpa dia merasa berhak untuk menuntut balasan dari Allah daripada pahala itu. Oleh sebab demikian Nabi bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Tidaklah seorang pun daripada kamu yang masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun begitu wahai Rasulullah. Kata Nabi, wala ana, aku pun juga begitu. Nabi di sini ingin memberitahukan bahwasanya bukan mengabaikan amal atau mengetepikan amal, tapi untuk kita membaca amal, memahami amal, itu untuk tidak dinisbahkan kepada diri sendiri seakan saya berbuat, saya begini, saya begitu, saya bangun malam, saya pergi ke haji sekian kali, saya bersedekah, saya buat ini, saya bangun ini, saya buat... Nisbah amal kepada diri sendiri, ini yang dikhawatiri oleh Nabi sehingga mengatakan tak ada seorang pun daripada kamu yang masuk surga dengan amalnya. Kalau kamu merasa bangga dengan amal, amal kamu itu pun bukan menyebabkan kamu masuk surga. Tapi engkau pun begitu wahai Rasulullah, kamu pun begitu wahai Rasulullah, aku pun begitu. Melainkan Allah mendahulukan rahmatnya kepada aku untuk masuk surga, menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya, la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan. Kamu jangan sekali-kali menuntut balasan dari Allah ke atas perbuatan yang kamu tak buat. Jangan merasa layak untuk mendapatkan pahala. Makanya dalam Mustadrak Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Hakim menyusun kitab hadis namanya Al-Mustadrak. Disebutkan di situ ada orang beribadah selama 500 tahun. Maka di akhirat nanti disuruh kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat aku. Kata lelaki itu mengatakan, ya Rasulullah, biarlah mak saya ini masuk surga dengan amal saya. Yani dia bukan nak komplain, tapi ingin memberitahukan saya ini beramal, saya ini patuh kepada engkau, taat kepada engkau. Dan inginlah amal yang saya lakukan ini ada hasilnya dengan saya masuk surga dengan amal saya. Karena menuntut kepada Allah masuk surga dengan amal, kata Allah, oke, kita timbang amal kamu dengan apa yang saya beri kepada kamu daripada nikmat yang mesti ditunaikan oleh kamu sebagai tanda syukur. Ditimbanglah amal perbuatan 500 tahun dengan nikmat mata yang diberi oleh Allah kepada dia, maka didapati ia belum lagi cukup mensyukuri nikmat mata dengan ibadahnya selama 500 tahun. Dengan demikian disuruh kepada dia untuk masuk neraka. Kan dia mau menuntut masuk itu dengan amal. Kalau amal ya kena ditimbang. Amal baiknya ditimbang, amal tak baiknya juga ditimbang. Amal baiknya akan dibalas, amal buruknya akan dibalas. Didapati bahwasanya dia belum lagi dapat mensyukuri nikmat mata dengan ibadah 500 tahun. Yani ingin diberitahukan bahwasanya nikmat Allah ini terlalu besar untuk diukur dengan amal kita sebagai tandingan dengan nikmatnya Allah. Sehingga tidak ada sesiapa pun boleh menilai nikmat Allah yang diberi dengan amal yang dibuat. La tatlub iwadan. Kamu jangan sekali-kali menuntut balasan dan ganti dari Allah ala amalin lasta lahu fa'ilan, atas amal yang kamu tak buat. Kita nak pergi ke haji, yang letakkan Ka'bah itu Allah juga. Yang sediakan orang pakar buat kapal terbang atau naik kapal laut atau naik apa saja, Allah juga yang buat. Yang kasih otak dia untuk terfikir pergi ke haji, Allah juga yang kasih. Yang kasih dia duit belanja untuk dia pergi dengan asbab kerja, Allah juga yang mudahkan segalanya. Ayo dia buat apa? Yakfi minal jaza'i laka, cukup menjadi balasan dari Allah kepada kamu, alal amali, atas amal perbuatan kamu, angkana lahu qabilan, dengan Allah itu menerima. Yani kalau Allah terima saja balasan kamu, hatta tak diberi balasan, itu sudah merupakan satu rahmat dari Allah. Hatta tak diberi balasan, cukup diterima saja. Walaupun hakikatnya Allah tetap memberi dengan sifat anugerahnya,
bukan karena layaknya si hamba tadi menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu, Allah juga yang ciptakan perbuatan kamu. Orang mungkin komplain, kalau begitu dosa kita yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak, yang Allah menciptakan kebaikan untuk dia mengambil, Allah menciptakan keburukan untuk dia menghindari. Polis itu letakkan signboard merah, kuning, hijau itu bukan merah untuk dihentam, tapi untuk dia berhenti, bukan untuk dihentam. Sama juga rambu-rambu yang Allah jadikan pada maksiat-maksiatnya bukan untuk kita langgar, tapi untuk kita menghindari. Pada amal taat Allah akan beri pahala atas ketaatannya. Pada menghindarkan diri daripada maksiat, Allah juga memberi pahala dengan menghindarkan diri daripada perbuatan maksiat, bukan untuk melanggar dengan maksiat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.